Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah mendapatkan tulangan yang dibutuhkan untuk kolom kita yang berukuran 300 mm kali 300 mm, yaitu sebanyak 4 diameter 2 ya. Jadi itulah tulangan yang kita butuhkan untuk kolom kita. Jadi sketsnya kira-kira seperti ini ya. Kita punya kolom ya, ukuran 300 kali 300, kemudian kita membutuhkan 4 buah tulangan diameter 22 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita punya sengkang juga ya, bentuknya persegi, bukan spiral ya. Nah ini kita asumsikan kita gunakan D13 dengan jarak 150 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah kapasitas yang disediakan oleh 4 buah tulangan diameter 22 cukup untuk menahan beban kombinasi yang paling maksimum ya, beban ultimate. Oke, di sini pertama saya akan mencoba mengecek dengan bantuan software SPCalm. File ya, new file. Oke, kita coba information ya, satuannya metrik. Kita ingin biaxial ya, karena momen kita ada 2 arah ya, jadi kita pakai yang pengecekan biaxial. Nah, slenderness-nya kita tidak cek ya. Oke, selanjutnya material information ini 5 ya, FC prime-nya, kemudian FPA-nya, F-yield-nya 420, kemudian yang lainnya sudah oke ya. Modul elastisitasnya 23.500, modul elastisitas bajanya 200.000 MPa ya. Oke, kita klik OK. Kemudian selanjutnya section ya, section kita rectangular atau persegi 4 dengan ukuran 300 kali 300 ya. Oke, selesai dengan section reinforcement. Kita pakai yang semua sisi sama atau all sides equal ya. Jumlah tulangan kita adalah 4 ya. Bar size-nya nomor 7 ya, number 7 ya. Number 7 ini ekuivalen dengan 22 mm ya. Clear cover-nya 40, cover to transverse bars ya, bukan ke longitudinal bars ya. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita perlu menginput slenderness kita tidak tinjau, beban ya. Kita ingin memasukkan faktor beban ya. Jadi yang kita masukkan adalah faktor beban. Oke, nah kita perlu cek ke sub ya, berapa sih beban ultimate yang terjadi atau factor load yang terjadi ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, di flexure detailnya. Nah, kalau Anda lihat di sini PU-nya adalah sekitar 109, MU2-nya adalah sekitar 17 dan MU momen ultimate 3-nya adalah sekitar 42 ya. Oke, jadi itu adalah beban yang terjadi pada kolom yang memerlukan tulangan paling besar ya. Oke ya, sebenarnya Anda perlu masukkan semua beban-beban ultimate yang terjadi di semua kolom yang menggunakan konfigurasi seperti ini ya, dengan ukuran
300 kali 300 mm, kemudian dengan menggunakan 4 buah tulangan diameter 22 ya. Jadi untuk studi kasus di sini kita hanya masukkan satu beban ultimate pada satu buah kolom ya. Oke, kita masukkan saja. Beban ultimate aksialnya adalah sekitar 109 kN. Kemudian momen arah X-nya sekitar 42, momen arah Y-nya sekitar 17 ya. Insert ya, sudah masuk semua ya. Oke. Nah, selanjutnya kita solve ya, execute. Oke, kita dapat. Nah, kita ingin lihat yang 2 dimensi ya. Angle-nya kita ingin yang pada lokasi, sebenarnya ini 3 dimensi ya bentuknya. Mungkin saya perlihatkan dulu bentuk 3D-nya ya. Oke, jadi ini sebenarnya diagram interaksinya adalah berbentuk 3D seperti ini ya. Jadi ini yang di luar kalau Anda perhatikan ya, bagian luar ini adalah kapasitas nominal ya, atau bisa dalam bentuk MN, PN ya. Ini bagian luar. Nah, kalau Anda lihat bagian dalamnya adalah bagian kapasitas desainnya ya, yang besarnya adalah faktor reduksi atau V kali kapasitas nominal. Ya. Misalnya momen, berarti M desainnya adalah sama dengan faktor reduksi V kali M N. Ya. PN juga demikian ya. Kapasitas aksial desain ya, atau PD misalnya kita kasih nama sama dengan faktor reduksi V kali PN ya. Oke ya, jadi ini sebenarnya bentuknya 3D ya, dari sebuah kolom seperti ini akan mempunyai secara umum ya baik kolom ataupun balok kalau dia punya tulangan seperti ini akan mempunyai diagram interaksi seperti ini ya. Nah, tinggal bebannya, apakah bebannya hanya ada momen tanpa aksial atau aksial tanpa momen atau kombinasi aksial dan momen ya. Jadi itu tergantung bebannya. Sedangkan dari segi penampangnya sendiri ini secara umum mempunyai kapasitas yang bentuknya seperti ini ya, seperti bel ya. Oke, kita tutup ini. Oke ya, jadi kalau dalam bidang di mana beban yang kita tinjau dalam hal ini bebannya ada di sini ya. Ini adalah beban yang aksialnya adalah sekitar 109. Kemudian momen yang saling tegak lurus adalah 142, yang 117. Nah, kalau kita cari resultannya, jadi kalau kita cari resultan dari momen-momen ultimate yang bekerja, dapat kita hitung resultannya adalah 45 ya, sekitar 45 kilonewton meter, kemudian sudutnya sekitar 22 derajat ya. Kita kembali, jadi tadi kenapa kita pakai sudutnya yang 22, benar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sekitar 45 ya. Di sini kan 20, 40, 60. Di sini 50 ya. Ini sekitar 45 ya. Kemudian aksialnya sekitar 100 ya. Ini 500, 100 sekitar di sini ya. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sebut diagram interaksi karena ini momen dan gaya aksial saling bergantung kapasitasnya ya. Perubahan pada momen atau gaya aksial akan berpengaruh antara satu dengan lainnya ya.
Jadi misalnya seperti ini ya, gaya aksialnya naik ke sini ya, maka kapasitas momennya naik naik naik, kemudian mulai turun, naik terus beban aksialnya, kapasitas momennya mulai turun 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 sampai di sini kapasitas aksialnya tidak bisa naik lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini adalah kapasitas penampang jika tidak ada beban aksial ya. Jadi ini kalau di beam dengan tulangan seperti ini dapat kita tinjau sebagai balok dengan tulangan ganda ya. Jadi kalau Anda hitung kapasitasnya pasti jatuhnya di sini ya. Demikian juga ini ya. Ini adalah kapasitas penampang terhadap beban aksial jika tidak ada momen yang bekerja ya. Maka kapasitasnya adalah di sini ya, sekitar 1.300 kilo Newton ya. Jadi yang garis putus titik ini adalah kapasitas nominal dari penampang ya. Kemudian yang solid, garis yang solid ini, garis yang menerus adalah kapasitas desain dari penampang ya. Jadi semua beban yang bekerja harus ada di dalam sini agak penampang kolom tersebut kuat ya. Oke, nah dalam hal ini kita ada di sini maka ini oke. Ya. Oke, nah ini kalau dengan bantuan software SP Column ya. Nah, SAP sebenarnya punya juga fasilitas untuk menghitung diagram interaksi ya.